Wah, 3 tahun lebih GTA ini berdiri, baru kali ini Asus bisa gue tempelin sama kata-kata murah. Sampai teman gue sendiri yang lagi cari monitor kemarin nggak percaya Asus 100 Hz IPS bisa dijual 1550 di online. Bernazar pula potong titik. Orang kayak gini nih yang biasanya blunder kayak kemarin itu. Ada yang ngomong sesat. Applause buat Asus yang udah mau jualan murah dan kayaknya dia udah males nyetok Panadol dari kemarin, sakit kepala diserang sama brand lainnya. Sekarang mau giliran dia jualan Panadol. Nice. Selama ini yang gue tahu Asus di monitor brand ini selalu pasang harga lebih tinggi dari brand apapun yang ada di market. Ya gue nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena dia punya logo mata satu itu. Dan jelas lah 2-3 bulan lalu gue pun nggak percaya Asus mau nusuk di tengah-tengah pasar 100 Hz. Dan jelas siapapun nggak percaya lah. Makanya sampai ada Nazar potong tit. Ya begitu. Sampai tibalah hari ini entah dari mana Asus mampu 1550 muncul di harga online. Udah jelas Asus lebih murah dan lebih menarik dari Samsung SR350. Langsung terpenggal kepalanya Samsung karena garansi Samsung di tipe itu cuma 1 tahun panel. Asus bersaing sama Acer dan masih lebih murah dibanding VX2416. Dan udah jelas dari list itu Lenovo makin hari makin overpriced dengan 75 Hz lawaknya di 2023 ini yang masih mepetin harga 100 Hz. Dan gue mesti ngomong lagi kalau ini anomali dan gak pernah terjadi seumur channel ini berdiri. Kalau Asus mau tusuk di tengah-tengah market monitor bahkan lebih murah dibanding brand kayak Samsung dan ViewSonic. Pasang murah sih bukan tanpa pengorbanan dan masalah. Asus di sini korbanin portnya, cuma dikasih 1 port display only. Bahkan nggak ada port audio out sama sekali dan monitornya pun tanpa ada speaker. Berarti Asus secara nggak langsung limitasi sendiri yang akan beli monitor ini. Orang-orang yang mau multi device jelas dia nggak akan beli monitor ini. Yang kedua, orang yang mau pakai monitor barang konsol sulit untuk beli Asus ini. Ya memang lu bisa tetap colok headset ke stick PS5 atau Xbox, tapi tetap jauh lebih nyaman main pakai speaker di 2 konsol itu. Dan terakhir, orang yang mau sekalian pakai monitor dengan STB buat nonton siaran TV digital pun kemungkinan besar tidak akan beli Asus ini. Di sisi lain, Asus sebenarnya treatment putihnya sangat baik di monitor ini. Kelihatan dari CCTV dan gamanya bener-bener rapih, ngebuat Asus punya posisi paling atas di grayscale putih paling akurat. Gamutnya sendiri sekitar 81% P3. Jelas ini nggak bener-bener perfect 100% sRGB karena warna blue magenta tembus jauh dari target. Kualitas Asus mirip aja sama VX2416 dan Philips. Sayang banget putihnya yang sangat akurat, tapi karena kalibrasi gamut sRGB yang nggak perfect, jelasnya efek kesaturasi dan akurasi sRGB bukan sangat akurat di 6,3. Walau gitu posisinya bagus, sudah hampir paling atas bersaing sama L24i mepet dengan jarak 0,3 DE dan jelas Asus lebih baik daripada Acer, Philips, Samsung dan seterusnya. Dan udah pasti monitor entry kita nggak usah harapin lagi akurasi P3 kan menarik untuk dilihat. Asus ada kasih preset sRGB yang nggak menarik untuk lu pakai juga dari gamut sampai akurasinya. VX2416 bagus di preset sRGB-nya, tapi kalau gua taruh akurasi sRGB default Asus di sini, lu bisa bilang Asus dan ViewSonic 11-12 kualitasnya. Gua coba kalibrasi manual pakai optimal settingnya ini, targetnya ke 200 nits. Nggak bisa maksimalin lagi kualitasnya, cuma lebih akurat 0,08 DE. Ya semua karena kalibrasi gamut yang kurang dari Asus. Baru setelah gue full kalibrasi pakai Kalman Create Easy Profile, kita bisa lihat kualitas maksimal panelnya sampai 1,3 di sRGB. Dan pas gue push untuk jalanin warna P3 setelah kalibrasi, maksimumnya bisa 3,2. Nggak bisa lebih akurat lagi ya semua karena gamut panelnya sendiri sangat jauh kualitasnya dari 100% P3. Dan dengan lihat saturasi P3 setelah kalibrasi ini, lu bisa ngerti ini yang terjadi kalau monitor lu nggak mampu jalanin 100% P3 tapi show konten P3. Ijonya mental ke samping. Sayangnya kekurangan ngebuat DE maksimumnya di ujung mental hampir 20 DE dan rate-nya pun nggak bisa capai maksimalnya. Efeknya warna yang harusnya ada pas lu nonton film yang full 10 bit, monitor lu akan tampilin warnanya itu nyaru dengan warna lain, terutama untuk monitor Asus ini ada di red, green, sama cyan. Ya inilah kemampuan maksimal monitor entry. Kontras juga Asus jaga dengan sangat baik melebihi standar IPS 1200. Maksimum brightness juga sangat bagus untuk monitor entry, udah 300 nits lebih dan minimum brightness 58 nits. Cukup rendah, masih cukup enak dipakai gelap-gelapan. Buat gaming sendiri, fitur overdrive Asus pakai nama Trace Free di sini. Slider ke 80 jadi preset terbaik untuk lo pakai karena overshoot masih dalam batas normal 10%. Karena cuma ada satu transisi yang kena overshoot sampai 25 RGB, masih oke. Asus lebih cepat dibanding ViewSonic sekitar 26% dan jelas di GTG yang sama kayak Cooler Master, lo akan pilih Asus yang udah IPS. UFO-nya juga nunjukin dengan jelas kalau Asus lebih cepat dibanding ViewSonic. Lo bisa lihat bayangan sisa di
belakang UFO lebih banyak di ViewSonic dibanding Asus, dan keduanya udah jelas lebih clear secara UFO dibanding 75 Hz. Sesuai data juga, Asus nggak kelihatan ada overshoot di 3 transisi abu-abu. Resolusi 80 ini masih dalam batas aman untuk lo pakai. Dan lu juga bisa lihat kualitas superiornya motion blur yang minim di 165 Hz dan 270 Hz jauh membantai 100 atau 75 Hz. Panelnya tetap stabil sampai 60 fps secara average. Asus posisinya tetap sama. Cepat singkirkan yang tidak penting, dan kelengkapannya ada kabel power dan HDMI. Dengan harganya dan garansi 3 tahun full panel dan service dari Asus, monitor ini sebenarnya gue kategoriin not bad aja. Warna cukup bagus, bisa manfaatin L24i30 dan nyerang kualitas VX 2416. Response time cukup, udah bisa kalahin ViewSonic. Minusnya portnya kacau, HDMI only, dan monitornya tanpa ada speaker. Berapa bulan lalu pas Asus ada ngomong mau masuk pasar 100 Hz, omongan gue cuma satu. Berapa banyak lu mau berdarah di segmen ini? Karena perang di monitor entry ini sulit. Beda harga dan spesifikasi sangat minimal banget. Ditambah sebenarnya gue pengen bahas desakan Core 1680 165 Hz IPS termurah, dan memang kualitas pas gue tes bagus di video sebelumnya. Tapi pas tanggal 7 atau 8 Juli kemarin, Ipason posting promo monitor itu dan stand monitornya tiba-tiba berubah dibanding review sebelumnya. Jelas Ipason udah tahu pas bikin gambar promo itu, tapi malahan nggak ada konfirmasi sama sekali sama orang yang udah pre-order sebelumnya. Hari setelahnya tanggal 9 Juli pas hari Minggu, gue baru tahu banyak dari lu pada bahas ini. Gacha kaki hashtag di Discord. Konyol sih brand ini, etika bisnisnya sama sekali nggak ada. Dia tahu dan bahkan dia post promosi dengan kaki barunya, tapi dia nggak kasih tahu usernya kalau kaki berubah. Mungkin banyak dari lu nanya, kenapa sih bang kaki aja lu masalahin? Ya lu bayangin aja, orang-orang udah rela tunggu pre-order lama-lama dengan tipe kaki V-nya. Brandnya tahu kaki berubah, tapi nggak kasih tahu ke user yang udah pre-order dan tunggu itu. Konyol. Yang kelihatan pakai mata aja dirubah dan nggak dikonfirm apa-apa. Apalagi yang nggak kelihatan pakai mata. Apapun yang brand ini ngomong ke depannya, skeptik sih gua. Termasuk garansi 3 tahunnya, lu juga mesti skeptik. Belum lagi kita ngomong packing kayu yang harganya juga banyak dari lu pada komplain. Konyol sih brand ini etika. Gue sendiri pun harus ngomong sorry mau gimana pun buat kalian yang beli monitor Korui karena review gue kemarin. Itu kenapa dari awal gue ada ngomong orang yang dapetin value paling tinggi pas beli Korui ya yang tinggal sekitaran Jabodetabek, untuk ngejaga di masalah ongkir semisal ada kejadian masalah kayak gini. Selebihnya gue cuma bisa ngomong sorry ke kalian. Buat kalian yang udah pesen pre-order lama-lama kakinya yang bentuk V dan kakinya berubah jadi bentuk segi 5 itu, bisa langsung komplain pengembalian dana di Tokopedia dan Shopee karena barang nggak sesuai. Tokopedia dan Shopee akan bela lu banget, dan sorry sekali lagi dari gue. Di sisi Asus sendiri, jelas brand ini punya keunggulan di urusan garansi yang lebih merata di satu Indonesia. Plus admin Asus official salah satu yang paling responsif di Discord TTID. Sedangkan Korui belum mau join, alasannya kekurangan orang. Udah nggak bisa ngomong lah masalah after sale. Asus injek Korui. Tapi kembali gue mesti nanya sama Asus Indonesia untuk 100 Hz yang hari ini kita review. Berapa banyak lu mau berdarah di segmen ini? Memang raja terakhir runtuh dari tatanya karena etika bisnisnya nggak jelas, dan harga ViewSonic masih lebih mahal dari Asus sekitar 100.000. Tapi dengan ViewSonic kasih port lebih banyak, ada audio out, dan ada speaker juga, 100.000 sebenarnya masih dalam batas masuk akal. Masalahnya muncul pas ViewSonic nanti turun harga. Di sanalah gue kembali harus tanya sama Asus, berapa banyak Asus Indonesia mau berdarah di segmen 100 Hz ini? Gue sendiri ngeliatnya Asus di monitor 100 Hz ini sih udah habis-habisan genjot budgetnya. Ini kelihatan dari portnya yang dipangkas habis. Jujur aja gue sendiri kurang nafsu gimana sama monitor satu ini dibanding monitor yang mau digebrak Asus China. 27 inch 2K Face IPS 180 Hz cuma di 2,9 juta. Infonya lagi mau di-push sama Asus Indonesia sampai 3,5 juta. Dan jelas kalau Asus itu harganya kembali sesuai dengan bacot Asus Indonesia mampu terulang lagi dan real di 3,5 juta, kita bisa singkirkan VX 2782K yang ViewSonic masih untuk kebanyakan. Plus kebanyakan masalah, terutama dari bug brightness. Info terakhir yang gue dapat di Discord, harus bawa ke service center monitor ViewSonic itu untuk update firmware atau ganti motherboard monitornya. Ada juga isu bau copot di beberapa user pas dipakai itu bunyi gitu monitornya. Buset dah, entah kenapa tiap hari ada aja nih masalah baru yang muncul yang dibahas di Discord officialnya ViewSonic. Konyol, masalah ViewSonic kasih celah langsung buat brand lain masuk penetrasi pasar dengan kelemahan itu. Dan tolong Asus gebrak brandnya lagi nyantai ViewSonic itu. Asus bisa 3,5 juta. Asus yang dulunya nyetok Panadol nih, langsung lu jual Panadol itu ke ViewSonic karena dia pasti sakit kepala untuk ngurusin bug brightness itu. Dan kalau lu mau lihat goblok ya market monitor Indonesia, gue udah jelasin di video ini. Gue udah GTID, sampai jumpa tetap.